dan adik-adik sekalian yang terkasih, setiap dari kita, entah kita sebagai anak-anak maupun dewasa maupun orang tua, pernah mempunyai pengalaman tidak enak. Tidak enaknya dari yang paling ringan sampai yang berat. Misalnya, kita pernah dimarahi, kita pernah dibenci, kita pernah dijelek-jelekan, dan mungkin bahkan ada orang yang menolak kita, dan lupa-lupa hal yang membuat kita menjadi merasa tidak enak. Dan umumnya, kalau kita menerima pengalaman-pengalaman seperti itu, perlakuan yang seperti itu, kita tidak terima. Kita tersinggung karena kita merasa mempunyai harga diri. Apalagi kalau dalam diri kita masing-masing mempunyai status tertentu, kita merasa seolah-olah kita diinjak-injak, kita dikorbankan. Dan ternyata apa yang kita alami itu tidak seberat seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti diperkenalkan kepada kita sekalian bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang baik, orang yang tulus, orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Apa yang dia lakukan selalu hal yang baik. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang suci, hidupnya tanpa noda dosa. Kehadirannya di tengah-tengah dunia memang untuk mewujudkan karya keselamatan, menciptakan kerajaan Allah, di mana setiap orang yang mendengarnya, yang mengenalnya, supaya hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia diperlakukan secara tidak adil. Dia ditangkap seperti seorang penjahat, dan tidak cukup di situ. Kemudian dia juga didera, disesak. Dan seperti tadi pagi, bagi Bapak Ibu yang mengikuti jalan salib dengan talu, bisa turut merasakan bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi, para al-Qudus terhadap Yesus. Dan Yesus menerimanya semuanya itu dengan tulus. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sesuai dengan nubuat para nabi, seperti yang tadi juga terungkap dalam bacaan yang pertama. Ia menderita dan ditikam karena kedurhakaan manusia. Ia membiarkan dirinya dihina, disiksa dan disalibkan sebagai siri, sebagai pengganti atas dosa-dosa manusia. Dan semuanya itu dijalaninya karena cintanya yang begitu besar, cintanya yang total kepada Allah Bapa dan kepada bangsa manusia, supaya manusia memperoleh penebusan atas segala kesalahan dan dosanya. Sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus juga digambarkan oleh Santo Paulus seperti yang tadi juga terungkap dalam bacaan yang kedua. Ia menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang percaya kepadanya, bagi semua orang yang patuh kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, kita sekalian adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut sebagai Kristen, sebagai orang Katolik. Tetapi kita
sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus kalau kita masing-masing pribadi tidak mempunyai salib. Dalam perjalanan kehidupan kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan dengan kesadaran kita telah memilih rupa-rupa pilihan kehidupan. Pilihan untuk menjadi pengikut Kristus, pilihan untuk berkeluarga, pilihan untuk hidup memelihara, dan rupa pilihan-pilihan yang lain. Sampai dengan saat ini kita senantiasa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Dan untuk menjalankan apa yang telah kita pilih, kadang-kala tidak mudah. Ada kesulitan-kesulitan, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Dan bagaimana cara kita menghadapi segala kesulitan dan penderitaan itu? Dan sebagai seorang yang mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib, kita juga mau memanggul salib, bahwa kalau kita bertekun masih ada harapan untuk kita menjadi lebih baik, masih ada harapan untuk kita menjadi lebih berbahagia, masih ada harapan untuk kita menjadi orang-orang yang selamat, justru karena kita setia kepada pilihan-pilihan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.